Poin pertama adalah bertaubat dari meninggalkan sholat. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita ketahui bersama bahwasanya mengerjakan sholat wajib, hukumnya adalah wajib. Dan siapa yang meninggalkannya karena menolak kewajiban sholat, maka berarti dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Karena sholat diwajibkan dalam agama Islam. Siapa yang tidak mengerjakannya dan meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka berarti dia kafir, mengeluarkannya dari agama Islam. Adapun siapa yang meninggalkannya karena malas, karena melalaikan, padahal dia termasuk yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu karena dia muslim, baligh, berakal, mampu, muslim, baligh, berakal selain wanita yang haid dan nifas. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama akan hal ini. Yang meninggalkan sholat karena dia malas, melalaikan. Pendapat yang pertama mengatakan sama seperti yang tadi, kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kafir tetapi tidak keluar dari agama Islam. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, padahal dia diwajibkan atasnya sholat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Hadis riwayat Tirmidzi. Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jika dia meninggalkan salat, maka tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Perhatikan juga perkataan-perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Wa amma tarikus shalah hadza in lam yakun mu'taqidan liwujubiha fahuwa kafirun bin nassi wal ijma'. Adapun yang meninggalkan salat, maka jika dia tidak meyakini kewajiban salat, maka dia kafir berdasarkan dalil yang tegas dan ijma' para ulama. Kemudian beliau juga mengatakan, wa man yamtani'u 'anis salatil mafruḍah fa innahu yastahiqqul 'uqubatal ghalidhah biittifaqil muslimin. Siapa yang tidak mau mengerjakan salat yang wajib, maka berhak untuk dihukum dengan hukuman yang keras dengan kesepakatan kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan seorang tabi'i Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufr ghairas salah.
yang artinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka tidak menganggap ada suatu amalan meninggalkannya adalah kekufuran selain salat. Meninggalkannya adalah kekufuran selain salat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara bertobat dari orang-orang yang pernah meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, padahal dia adalah muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik dan selain keduanya rahimahumullah, bahwa yajibu alaihil qadha, wajib baginya untuk mengqadha. Dan ini adalah juga pendapat dari madhab atau ulama-ulama madhab Syafi'i dan kebanyakan dari pendapat ulama-ulama dari madhab Imam Ahmad. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah la yajibu alaihil qadha, tidak wajib baginya untuk mengqadha salatnya. Dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan cara mengikhlaskan taubat, kemudian menyesal, beristighfar atas dosa-dosanya meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi meninggalkan salat. Yang keempat, senantiasa mengerjakan salat dan tidak pernah tidak salat lagi. Yang kelima, dikerjakan sebelum mati atau sebelum kiamat. Pendapat yang dikuatkan bagi siapa yang ingin bertaubat dari salat yang dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i adalah dia bertaubat dan tidak ada qadha atasnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari perbuatan dosa mereka, diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bertaubat dari dosa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i adalah dengan cara menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi dan selalu salat. Adapun qadha ataupun membayar kafarat maka tidak diwajibkan. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang mempunyai waktu awalan dan akhiran. Tidak sah salat dikerjakan sebelum waktunya dan tidak sah salat dikerjakan setelah waktunya tanpa ada alasan syar'i. Apabila ada orang mengqadha, berarti dia mengerjakan salat di luar waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Surah An-Nisa
ayat 103. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cara bertaubat dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i.